Halo guys, welcome back to Korea Realme bersama orang Korea yang medok. Di bulan Juli dan Agustus, Korea itu banyak banget kejadian penusukan pisau terhadap orang yang tidak dikenal. Kejadian ini sebenarnya nggak terlalu sering terjadi, tapi nggak tahu kenapa di tahun 2023, khususnya di bulan Juli hingga Agustus itu cukup banyak terjadi. Aku juga udah membawakan beberapa video berhubungan dengan ini, kayak kejadian yang terjadi di Silim Station, Soyeon Station itu, dan juga ada beberapa kejadian lain yang lebih kecil-kecil. Itu nggak tak bahas satu-satu karena kejadiannya lebih kecil dan nggak terlalu banyak yang bisa tak bahas. Tapi di video kali ini aku mau membahas sebenarnya apa yang membuat kejadian-kejadian ini bisa terjadi di Korea, dan apakah ini nggak bakal terjadi di Indonesia. Kita nggak ada yang tahu, tapi kejadian-kejadian seperti ini sudah terjadi banyak di Amerika dan juga di Jepang juga. Tapi kalau di Amerika biasanya tidak menggunakan pisau, melainkan menggunakan tembak, seperti penembakan yang dilakukan di SD gitu. Di Amerika seperti itu, sedangkan kalau di Jepang sama Korea kebanyakan menggunakan pisau, mungkin karena secara hukumnya kita nggak bisa membawa ataupun memiliki senjata api. Di video kali ini aku mau membahas apa yang disampaikan oleh para ahli, apa yang para ahli lihat dan yang membuat kejadian-kejadian ini bisa terjadi. Poin pertama, criminal contagion theory. Ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah teori penyebaran kriminal. Artinya, ketika sebuah kriminal terjadi, ada kecenderungan kriminal-kriminal lain itu ikut terjadi. Salah satu contoh paling mudah yang bisa kita lihat, kalau kita lihat film Batman, Joker melakukan kriminal yang besar gitu kan ya. Setelah itu, yang terjadi adalah orang-orang yang punya pikiran ataupun yang berencana untuk melakukan tindakan kriminal yang mungkin hanya sebatas rencana, menjadi ikutan melaksanakan rencana yang mereka miliki. Ini sebenarnya cukup mirip juga dengan teori yang bernama broken window theory, ataupun ada juga teori yang namanya Werder effect theory gitu. Nah, kayak broken window itu kecenderungan kalau misalnya ada kaca pecah, biasanya orang-orang itu ikut ngerusak. Misalnya ada gedung gitu ya, kacanya pecah. Kita sambil lewat pun kayak, ini kacanya pecah, coba tak pecah juga sih, kayak gitu kan ya. Kalau Werder effect, ketika ada orang terkenal itu meninggal ataupun ada kejadian-kejadian yang mendapatkan banyak perhatian yang berhubungan dengan kematian, orang-orang lain itu akan ikutan mati juga. Jadi ketika ada suatu kejadian yang besar, orang-orang yang memiliki pemikiran seperti itu jadi ikutan meniru kejadian seperti itu. Jadi orang-orang di Korea yang awalnya mungkin juga stres dalam kehidupan, yang juga benci orang-orang lain, yang mungkin memiliki pemikiran kayak, aku ini loh udah kerja sekeras mungkin, aku benar-benar udah belajar giat, tapi hidupku ini nggak membaik-baik, hokiku itu nggak bagus-bagus. Sedangkan aku punya tetangga, papa mamanya kaya, dia itu hidup nggak rajin, tapi ya dapat pekerjaan bagus, dapat cewek cakep, bisa nikah. Wah, aku nggak suka orang-orang ini, aku tak bunuh aja wis gitu. Nah, dengan orang seperti ini membunuh dan ceritanya ini disebarkan di media, berita, ataupun koran, ataupun di internet, orang-orang yang memiliki perasaan yang sama jadi mikir, ternyata ada ya orang yang memiliki pemikiran sama kayak aku. Ya wis, aku tak ikutan wis, kayak gitu. Nah, mungkin kalau aku bilang kayak gini pasti mikirnya, wah, Kok ada ya orang-orang yang kayak gitu? ini kalau teori yang paling mudah sebenarnya, yang paling bisa kita relate adalah kalau kita lihat jalan bersih, kita itu nggak bakal membuang sampah. Tapi kalau kita lagi jalan, terus tiba-tiba kita lihat ada satu sampah yang lumayan banyak di satu tempat, kita tuh jadi mikir, kayaknya boleh deh buang sampah di sini. Toh ini banyak sampah. Akhirnya kita juga ikutan nambah sampah di situ. Setuju gak? Ini aku pun bener-bener melakukan hal yang sama karena ngelihat, oh, orang-orang buang sampah di sini, mungkin ini tempat pembuangan sampah, jadi ikutan. Tapi kalau dari awal di situ nggak ada sampah, nggak bakal ada orang yang ikutan membuang sampah. Ini adalah pemikiran yang sama dengan kejadian penusukan pisau kali ini di Korea. Jadi orang-orang yang memiliki rasa dendam, rasa marah, rasa tidak senang, rasa apa ya, pokoknya rasa benci, rasa-rasa yang negatif itu ada di dalamnya. Dia pun mikir, aku tak bunuh orang wis gitu, tapi nggak berani melaksanakan. Ketika lihat ada satu orang melakukan, terus di internet ada orang bilang aku juga bakal melakukan, dia ini mulai mikir, oh kayaknya boleh deh aku ikutan. Dan ini membuat orang-orang ikutan benar-benar melaksanakan tindakan yang tidak seharusnya, ataupun tindakan yang mungkin bisa jadi tidak terjadi. Dan berdasarkan teori ini, pentingnya media menyampaikan sebuah berita ya kayak gini.
Jadi kalau misalnya beritanya cuma disampaikan kayak gini, mungkin itu bisa membawa kayak efek domino, orang-orang ikutan kayak gini. Tapi kalau misalnya diberitahu, oh tapi orang yang melakukan kejadian ini akhirnya dihukum seperti ini dan mendapatkan konsekuensi seperti ini. Nah mungkin akan sedikit berbeda. Tapi kalau misalnya diberitahu itu cuma, oh ada pembunuhan, ada gini-gini, ditakut-takutin. Orang yang memiliki pemikiran untuk melakukan tindakan kriminal bisa jadi ikutan. Nah itu adalah teori pertama. Teori kedua, ini berhubungan dengan anonymous. Ini mungkin polo-polo udah banyak yang tahu anonymous. Di dunia internet, waktu kita main Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, apapun itu, jujur identitas kita tidak terbuka 100%. Kita itu masih bisa menutupi identitas kita. Kita daftar di internet, pakai nama palsu, nomor asal-asalan, itu masih bisa. Dan ini yang membuat kita berani melakukan sesuatu yang mungkin tidak berani kita lakukan kalau identitas kita terbuka. Sama halnya seperti satu video yang pernah tak bagikan sebelumnya, waktu aku punya masalah sama tetanggaku di apartemen sebelumnya. Kalau misalnya di zaman dulu, kayak di kampung-kampung lah, orang-orang masih saling kenal tetangganya rame dikit. Oh itu kayaknya suami sama istrinya lagi tengkar soalnya tadi siang King. Ya udah dipahami. Tapi zaman sekarang ini zamannya adalah zaman internet. Apa-apa kita itu beli ataupun melakukan pekerjaan juga melalui internet. Sehingga hubungan secara offline ataupun hubungan langsung, relasi dengan seseorang secara langsung itu semakin berkurang, sedangkan relasi melalui internet dengan orang-orang yang tidak kita kenal itu semakin bertambah, yang juga membuat efek kita itu berani menuliskan komen-komen negatif segila-gilanya, kayak oh ini orang brengsek gini-gini. Mungkin waktu kita ketemu langsung orangnya nggak berani bilang gitu, tapi di dunia internet berani bilang seperti itu. Alasannya kenapa? Karena toh aku nggak kenal ini orang nggak kenal aku. Dan relasi seperti ini yang terus berlanjut membuat perasaan kayak toh aku nggak kenal semua orang yang ada di sini. Aku bunuh orang pun aku nggak perlu merasa bersalah. Aku lo nggak kenal dia. Aku lo nggak ada hubungannya sama itu orang. Aku mukul seseorang, ya ngapain aku merasa maaf, aku nggak kenal. Kayak gitu. Itu adalah pola pikir dari orang-orang yang melakukan tindak kriminal ini. Makanya kalau kita lihat di negara-negara yang khususnya maju dengan teknologi internet, itu lebih cenderung memiliki kejadian-kejadian kriminal seperti ini. Karena hubungan antar manusia di dunia offline itu semakin berkurang. Sehingga rasa menjadi anggota dari komunitas itu semakin berkurang. Sehingga mulai nggak peduli apapun yang tak lakukan, ini orang nggak ada hubungannya sama aku, jadi mulai disakiti. Ini juga menunjukkan pentingnya kita membangun relasi dengan orang-orang sekitar. Kalau ada orang yang membutuhkan bantuan, kita juga bantu. Kalau misalnya ada kejadian yang mengganggu pun ataupun yang membuat kita kayak jengkel pun, kalau kita kenal, kita itu masih bisa mahamin. Makanya kejadian seperti aku dengan tetanggaku sebelumnya itu bisa terjadi karena toh kita nggak kenal. Akhirnya mulai marah-marahan. Tapi kalau saling kenal paling disindir. Wus, awakmu iki ben bengi kok ruame lapo sih? Wis, mungkin bisa kayak gitu, tapi karena kenal. Ini masnya, kalau malam rame banget rumahnya, jengkel kan? Nah, itu yang terjadi. Kalau misalnya kedepannya di Indonesia pun semuanya itu serba sangat kota, hubungan relasi antar manusia pun berkurang, ya nggak kaget juga kalau ada orang yang melakukan tindakan seperti ini. Jadi ini menyadarkan kita pentingnya membangun relasi di dunia offline. Oke, punya teman, keluarga, saudara, tetangga itu penting. Poin ketiga, ini berhubungan dengan penyakit mental. Mungkin yang nonton video ini udah tahu, aku pun pernah kena depresi dan aku mengonsumsi obat depresi selama 1,5 sampai sekitar 2 tahunan. Oke, lumayan lama. Jadi kalau di luar itu, masa depresiku sepertinya itu mencapai sekitar 3 tahunan. Tapi aku sendiri pun awalnya waktu mau pergi ke psikiater itu sedikit kayak wah, masa aku kesini sih? Kayak orang apa ya? Istilahnya kayak aku pun nggak bisa menerima diriku sendiri yang harus ke psikiater. Kayak merasa masa aku ini sakit mental sih? Dan aku pun sedikit kayak apa ya? Nggak biasa gitu loh untuk pergi ke rumah sakit psikiater. Aku ngerasa pemikiranku yang segini itu masih lumayan baik. Tapi cukup banyak orang-orang di sekitar kita ketika seseorang bilang aku lagi depresi atau bilang kayaknya aku butuh
konseling, aku butuh obat dari dokter psikiater, kesannya itu langsung kayak, wih, dia mau ke RSJ, mungkin mulai gila. Ya mungkin nggak segitunya, tapi cukup banyak respon-respon negatif yang membuat orang-orang yang membutuhkan bantuan secara mental ini tidak pergi ke dokter pada waktunya, sehingga penyakit mentalnya ini memburuk. Dan kalau ini semakin memburuk, ya tentu kesehatan mental tidak membaik, kita nggak bisa mengontrol diri dengan baik. Jadi bukan berarti yang salah itu orang, tapi kita semua perlu mengubah pola pikir kita. Ketika ada orang yang kelelahan secara mental, ini orang membutuhkan bantuan. Dan ketika ini orang pergi ke dokter psikiater ataupun psikolog, kita itu harusnya dukung. Semangat ya pengobatannya, semoga cepat sembuh. Sama halnya kayak teman kita kalau ada yang patah tulang, kita kan nggak, wih patah tulang, wis dia pasti tangannya panjang sebelah, wis itu dia pasti gini. Kita kan nggak gitu ya toh. Nah sama kayak gitu. Kalau misalnya ada orang-orang di sekitar kita, keluarga, adik, orang tua, kalau dia bilang aku kayaknya depresi, kayaknya aku mau konseling, jangan dipandang negatif atau dibilang Mental kamu yang lemah, dasar dari zaman luhur kita itu nggak pernah punya mental lemah kayak kamu. Kamu ini makan enak kok mau ke dokter psikolog. Nah, ini adalah salah satu sikap yang sangat-sangat salah. Apalagi di zaman sekarang yang terus-menerus inflasi, tapi pendapatan itu nggak naik. Sehingga orang-orang itu semakin tidak bisa melihat masa depan yang cerah. Kayak, mungkin aku hari ini bisa makan, tapi kayak 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, wah, aku bisa nggak ya beli rumah? Itu kayak sama sekali nggak tergambar gitu loh rencananya, sehingga depresi juga semakin memburuk dan juga semangat untuk hidup itu juga terus menurun. Dan ini juga menyadarkan kita pentingnya kita itu berkumpul dengan orang-orang yang positif, ya mungkin saat ini masa depan kita nggak tergambar, tapi namanya hidup kita kan nggak tahu. Siapa tahu besok lusa bisnis kamu mulai naik, siapa tahu bulan depan kamu ditawarin kerja di perusahaan yang lebih baik, gajinya naik. Kita kan nggak ada yang tahu ya toh kayak gitu. Namanya hidup kan mesti di Indonesia aku dibilangi kayak roda, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Jadi itu adalah beberapa poin yang disampaikan oleh para ahli. Dan kalau aku lihat sih ini kejadiannya sangat-sangat tepat kayak kena di tahun ini, karena ekonomi pun lagi memburuk. Terus udah gitu hubungan secara online itu sangat-sangat naik karena akibat COVID. Udah gitu cukup banyak orang yang kehilangan kerjaan karena ekonomi memburuk juga, sehingga kejadian-kejadian ini terjadi sepertinya. Aku berharap sih ekonomi secara dunia itu semua membaik, terus anak-anak muda pun bisa melihat masa depan yang lebih cerah, sehingga hidupnya pun bisa lebih semangat. Dan juga orang-orang yang membutuhkan bantuan kayak aku juga pernah mengalami depresi, mengonsumsi obat selama 2 tahun. Aku pun merasa sekarang masih belum sepenuhnya kayak dulu, tapi jauh membaik, jauh lebih membaik. Paling nggak udah nggak ada mood swing, dan aku sangat merekomendasi kalau ada teman-teman yang membutuhkan. Terus mungkin ada yang mikir, tapi aku nggak yakin aku depresi atau enggak. Sama kayak kita sakit hidung atau kemana, kita ke dokter bilang aja, kalau itu penyakit ringan pasti dibilang udah nggak apa-apa. Kalau itu penyakit parah pasti akan diobati. Jadi kalau misalnya membutuhkan bantuan, nggak usah takut, nggak usah segan-segan, coba untuk ke dokter. Apa salahnya untuk ngecek diri kita sendiri? Kalau misalnya nggak sakit, ya bagus ya toh. Oke pol-polo, jadi video kali ini sampai di sini. Terima kasih udah nonton, dan aku berharap untuk Indonesia paling nggak kayak kekerabatan dengan komunitas itu terus terjaga, karena Indonesia kan kesan ramah itu selalu ada. Oke pol-polo, makasih udah nonton video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.